Kita yang lalu sudah sampai kepada pertanyaan 70, kemudian kita membahas ya mengenai arti dibasuh dengan darah dan roh Kristus. Kita ulangi lagi pertanyaan 70. Mungkin ada teman yang mau bacakan buat kita semua. Silakan kalau ada yang mau bacakan. Mic-nya bisa dibuka. Siapa yang mau baca? Nggak bisa dibuka ya mic-nya. Pertanyaan saya ya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan 70. Apa itu dibasuh dengan darah dan roh Kristus? Jawabnya, mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita dengan pengorbanannya pada kayu salib. A. Dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup oleh serta tidak bercela. Hidup saleh. Oh ya, Menempuh hidup saleh serta menempuh tidak. hidup saleh serta tidak bercela. Iya, terima kasih. Oke, saya ingin menyinggung sedikit masalah kata-kata dibasuh dengan darah dan roh Kristus. Saya mau menyinggung dulu tentang darah Kristus. Dibasuh dengan darah Kristus. Nah, ini pengertian ini seringkali menjadi pengertian mistis ya. Dibasuh dengan darah Kristus ini. Lalu kita membayangkan darah Yesus yang mengalir keluar, tetes demi tetes, dan darah yang mengalir keluar itulah yang membasuh kita, membersihkan kita dari dosa. Tetesan-tetesan darah Kristus itulah yang membasuh kita dari dosa. Apakah itu benar? Ya, jelas tidak ya. Kalau memang tetesan darah itu yang membasuh kita, ya berarti darah Kristus itu waktu itu perlu ditampung ya darah Kristus itu. Perlu disimpan darah Kristus itu, tetesan-tetesan darahnya. Karena tiap tetesan darah bisa membasuh dosa kita. Nah, itu yang saya maksud dengan mistis itu. Sehingga banyak orang yang meyakini bahwa darah Kristus itu sampai sekarang masih ada. Dan darah Kristus yang masih ada itu yaitu dialami waktu kita melakukan perjamuan kudus. Kita minum darah Kristus. Jadi darahnya itu betul-betul bisa secara gaib menghapus dosa-dosa kita. Wah, ini sudah penyimpangan kalau seperti itu. Ya, Anda memahami darah itu secara hurufiah dan menerapkannya juga secara hurufiah. Ya, waktu perjamuan kudus itu ada ya gereja, terutama gereja, ya maaf saya harus sebut karena memang ini yang diajarkan ya di gereja Roma Katolik, bahwa
pada waktu kita minum, bukan minum ya, orang Katolik tidak mengajarkan minum, tapi roti yang dicelup ke anggur. Dan kita diajar untuk percaya bahwa itu betul-betul darah. Betul-betul darah. Jadi kita makan roti itu betul-betul daging dan dicelupkan dalam darah Kristus sehingga kita dapat kekuatan dari daging dan darah Kristus. Ini semua adalah kesalahan kesalahan doktrinal yang dikoreksi oleh John Calvin bahwa kalau kita perjamuan kudus itu kita tidak kemudian mengamini dan mengimani bahwa roti dan anggur itu menjadi daging, menjelma menjadi daging dan darah Kristus yang kita makan dan kita minum. Seolah-olah daging dan darah Kristus punya kekuatan gaib bagi hidup kita, bagi tubuh kita, sehingga kalau makan itu, wah, dapat kekuatan ekstra. Seperti minum jamu atau minum obat kuat ya, seperti itu. Nah, itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran reform. Jadi kalau begitu reform itu mengajarkan apa? Itu kita makan roti dan minum cawan anggur itu adalah simbol. Yang namanya simbol ya tetap simbol. Tidak kemudian kita sungguh-sungguh makan daging dan minum darah. Saya pernah, ya ini share sedikit ya, bagi saya memang agak ganjil ya. Ada jemaat yang tanya sama saya karena waktu itu kita lagi merintis suatu cabang. Karena cabang ini belum diresmikan, jadi kita belum ada perjamuan kudus. Lalu ada salah seorang anggota yang ya dia mantan dari Katolik. Dia bertanya kepada saya, Pak, kita kok sudah lama ya tidak ada perjamuan kudus. Kapan Pak mulainya perjamuan kudus? Saya sepertinya sudah kehilangan ini, iman saya katanya. Loh, saya terheran-heran ya. Sudah lama tidak ikut perjamuan kudus, lalu dia bilang kehilangan iman dan istilahnya kekuatan imannya itu hilang. Karena saya sudah lama nggak makan darah, minum darah dan daging, makan daging Kristus. Waduh, saya sampai agak heran dengar kata-kata dia, meskipun saya sudah tahu lama sih kalau memang dari ajaran Roma Katolik itu mengajarkan bahwa kita benar-benar makan daging dan darah Kristus yang pada waktu kita imani itu, kita makan roti dan minum anggur itu, kita imani itu kita benar-benar makan roti jadi menjelma jadi daging Kristus dan anggur menjelma jadi darah Kristus. Nah, itu yang dia imani menimbulkan kekuatan iman dalam hidupnya dia. Jadi kalau tidak minum itu dan tidak makan itu ya imannya jadi lemah. Saya agak terkejut ya dampaknya sampai sebegitu
pengaruhnya saya sebegitu besar ya. Karena pengertian bahwa itu betul-betul daging dan darah Kristus. Sehingga kalau tidak minum perjamuan kudus itu rasanya kekuatan imannya jadi melemah. Nah, ini yang menurut saya sangat krusial sekali ya, pemahaman ini. Oke. Jadi kembali lagi kepada pemahaman yang dibangun oleh John Calvin dan Martin Luther masih agak campur-campur antara Katolik dan Reform. Tapi kalau John Calvin sudah murni benar, jadi perjamuan kudus yang versi Reform itu sudah nggak ada pengaruh-pengaruh dari Roma Katolik. Jadi itu simbol itu hanya suatu tindakan yang apa sih perjamuan kudus itu sebetulnya? Perjamuan kudus itu kita mengingat pengorbanan Kristus. Sudah intinya itu kan. Perjamuan kudus itu kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah mengalami maut, menggantikan saudara dan saya, membayar hutang dosa saudara dan saya dengan mengalami maut. Itulah sebetulnya makna perjamuan kudus, yaitu memperingati. Bukan kita betul-betul makan daging dan minum darah. Nah, ini memang panjang ya kalau membahas ini, karena Roma Katolik itu meyakini bahwa itu betul-betul daging dan darah Kristus. Mereka juga punya dasar sih, penafsiran mereka punya dasar, dan mereka mengatakan, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, inilah tubuhku. Ya, dengan memegang roti, lalu Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku. Lalu memegang cawan, inilah darahku. Ya, makanlah, minumlah. Jadi betul-betul itu Tuhan Yesus yang ngomong itu tubuh dan darah. Makanya kita harus imani itu, bahwa roti itu tubuh dan anggur itu darah, karena Kristus sendiri yang ngomong. Nah, itu yang tafsiran daripada Roma Katolik. Tapi nah, bagaimana kita menanggapi tafsiran seperti itu? Ya, coba saya ingin buka forum dan sudah ada yang mau ini bicara. Ya, silakan Bu Willy untuk bicara. Iya, Pak Andi, itu kalau kita belajar di doktrin gereja itu dikatakan perjamuan kudus itu Kristus secara literal tidak hadir, tapi dia adalah satu kehadiran secara spiritualitas gitu. Dan kita yang ikut di dalam perjamuan itu, kita menerima anugerah melalui elemen itu gitu. Di dalam partisipasi kita menerima anugerah Tuhan. Jadi bukan seperti yang dibilang bahwa roti dan itunya begitu menjadi tubuh dan darahnya gitu. Tapi itu adalah satu kehadiran secara spiritual Kristus gitu. Yes. Oke, terima kasih. Jadi kehadiran secara spiritual. Kita menerima anugerah yang daripada Tuhan, ya, melalui makan roti dan minum anggur itu kita mengimani bahwa anugerah dari karya Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke. Nah, ini yang saya tanya tadi adalah bagaimana tanggapan kita terhadap kata-kata Tuhan Yesus. Inilah
tubuhku dan inilah darahku. Ya, karena kan pengertian bahwa roti itu adalah tubuh dan anggur itu adalah darah, itu kan dari kata-kata Tuhan Yesus. Ya, silakan coba ada yang mau menanggapi. Ada, silakan. Mic-nya bisa dibuka. Tidak ada ya. Coba sebentar, saya mau tunjukkan ayatnya dulu. Coba kita baca Matius 26 ayat 26. Ya. Coba tolong ada yang mau bacakan. Matius 26 ayat 26. Silakan, ada yang mau bacakan? Matius 26 ayat 26 ya Pak. Yes. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yes. Coba perhatikan nih. Ya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi dari kata-kata ini langsung diterapkan bahwa kita itu betul-betul makan tubuh Kristus. Ya. Jadi itu suatu pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Artinya kita menerima anugerah ya Pak Andi melalui berbagian dalam tubuh itu gitu. Iya, oke, itu sudah oke ya. Tapi maksudnya ini kan Tuhan Yesus bilang inilah tubuhku. Lalu kita lihat lagi Matius 26 tadi ayat 28. Ayat 27 dan 28, silakan dibacakan. Ayat 7 dan 28, 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, perhatikan, inilah darahku. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong bahwa cawan itu adalah darah Kristus. Jadi kita itu minumnya ya minum darah Kristus. Oke, silakan. Tadi ada yang mau bicara, Ibu Leni ya. Ibu Leni mau bicara. Saya kebingungan tentang gereja yang ketika perjamuan itu terus mengatakan ini darah Yesus menghentikan atau tidak membuat kita tidak masuk ICU, tidak gini pokoknya seperti secara pribadi saya tidak bisa menerima, tetapi kok hamba-hamba Tuhannya punya ini seperti jabatan dan sebagainya, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang istilahnya ada berpendidikan dan sebagainya,
Sedangkan kami kadang-kadang kalau ngikutin ibadah seperti itu, sebelum perjamuan suci, perjamuan kudus, ketika kita mengangkat roti, mengangkat anggur seperti itu, dia dulu gitu loh, seperti untuk mengusir ini, untuk dan sebagainya sebagainya. Saya juga pakai minyak seperti itu. Lah, kami kan punya Alkitab yang sama dan Roh Kudus yang sama. Lalu gereja yang besar, jemaat yang begitu banyak. Nah, saya ya maaf cuma begitu aja. Oke. Baik, ya ini pengalaman Bu Leni pernah dilayani dan kalau perjamuan kudus sepertinya minum darah sehingga tidak perlu masuk ICU atau tidak perlu transfusi darah gitu ya. Jadi kalau kekurangan darah ya minum aja darah Kristus, nanti darahnya kita bisa tambah gitu ya. Atau ya tubuh Kristus yang demikian sakti kita makan gitu, kita jadi mengalami mujizat-mujizat di dalam minum darah dan makan daging Kristus. Oke, ada yang lain silakan mau tanggapi Pak Aryo. Ya, ya intinya itu ya simbol Pak. Ya sudah, itu simbol daripada pengorbanan Tuhan atas dosa-dosa kita. Cuma supaya lebih memberi penekanan yang kuat, maka dikatakan inilah darahku, inilah tubuh dagingku dan sebagainya. Tetap simbol ya simbol sudah Pak. Ya, baik. Ada lain? Ya, Pak Andi. Mungkin saya perdalam arti Pak Aryo tadi simbol. Seperti kalau orang menang maksudnya mendapatkan hadiah, dia dibilang dapat 1 juta gitu. Jadi untuk membuat menyatakan itu bahwa dia memang menang, dikasihlah 1 plang gitu. Nah, sebelum sesungguhnya terjadi gitu. Sebelum sesungguhnya dia diberikan itu uang, dia berikan 1 plang gitu. Artinya dia betul mendapatkan itu 1 juta gitu. Saya pikir juga itu Tuhan memberikan simbol tubuh dan darahnya itu melalui roti dan anggur untuk menyatakan kehadirannya gitu, kepartisipasian kita di dalam tubuhnya itu gitu. Bisakah diartikan demikian Pak Andi? Sebagai simbol itu adalah roti dan itu untuk supaya kita mengerti bahwa itulah bagian yang kita terima gitu. Oke. Jadi itu simbol dari suatu unsur gitu, unsur-unsur yang nyata dari tubuh dan darahnya gitu. Simbol anugerah Tuhan, kita sudah mendapat bagian di dalamnya. Iya. Ya, selama itu memang pengertiannya simbol ya amin. Tapi jangan pengertiannya waktu makan itulah saya baru dapat anugerah Tuhan. Jadi kalau enggak makan enggak dapat anugerah Tuhan. Nah, itu seringkali orang kesalahannya di situ. Kalau makan baru anugerah Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Kalau enggak makan, anugerah Tuhan tidak terjadi dalam hidupku. Makanya haus terus itu makannya. Karena makin banyak makan, makin banyak anugerah itu. Nah, kalau gitu perjamuan kudus sesering mungkin supaya anugerah Tuhan bertambah-tambah terus. Seperti di Pariaji, Pak, mesti bawa sebanyak mungkin. Pulang sebanyak mungkin, Pak. Nanti di rumah perjamuan kudus sendiri ya. Iya, Pak Pariaji.
Oke. Udah meninggal, Pak. Jangan disebut-sebut lagi. Wah, nanti datang loh ya. Nanti datang ke Pak Aryo. Oh iya ya, sudah meninggal ya. Lupa ya. Oh, Pak Dio ini arwah orang datang nanti, Pak. Canda, Pak. Ya, kalau saya memang udah jelas masalah perjamuan ini, Pak Pendeta. Bahwa perjamuan Paskah itu untuk menunjukkan bahwa perjamuan Tuhan ini tidak dimaksudkan sebagai perjamuan makan secara jasmani. Kalaupun perayaannya sendiri didahului dengan makanan jasmani. Kita hanya membayangkan kembali perayaan Paskah. Ya, jadi makanan untuk perjamuan Tuhan ini sebenarnya dimasukkan hanya untuk jiwa semata. Sehingga karena itu sangat sedikit diperuntukkan bagi tubuh. Jadi sekadar cukup sebagai tanda saja. Jadi perjamuan ini hanya sebagai peringatan. Jadi memang itu yang perlu kita dasarkan, bahwa memang mungkin konteksnya jangan dipotong ya, baca ayatnya. Mungkin ditutup bahwa ini sebagai peringatan. Jadi bahwa banyaknya pengorbanan yang telah lakukan Kristus bagi kita. Jadi intinya di situ, Pak, peringatan. Yes. Oke, terima kasih. In remembrance of me, ya, sebagai peringatan akan aku. In remembrance of me. Oke. Oke, terima kasih. Jadi sebagai peringatan. Ada lagi mau tambahan? Yang lain? Mohon izin, Pandi. Saya, Pak. Budor, Iya, Pak. silakan. Terima kasih, Pak. Jadi pada prinsipnya mungkin yang pertama Yesus bilang sebagai persekutuan, sebagai peringatan, kemudian persekutuan dengan beliau, kemudian simbol itu simbol. Jadi tadi teman-teman semua sudah bilang mungkin seperti itu. Jadi tidak, kalau kita menganggap itu benar-benar darah dan daging yang menjelma, benar-benar darah dan daging Kristus yang kita nikmati, ya itu konsep yang sangat salah, karena pernah terjadi dalam sejarah gereja ada pemikiran seperti itu yang salah dan itu dikritik. Maka itu sebuah simbol di mana oleh darah Kristus itulah kita mengalami persekutuan dengan beliau. Dan ketika kita melakukan itu, kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat kematian atau pengorbanan dari Kristus itu. Jadi ada persekutuan karena ada pengorbanan itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi sebagai satu peringatan, dan itu juga simbol. Baik, saya kira sudah cukup lengkap ya sharing dari teman-teman. Masalah darah tadi yang saya kurang jelas, Pak Pendeta, mengenai Baik. penumpahan Nah, darah Kristus belum kita tuntaskan. Oke, ini yang saya mau jelaskan ini. Sekarang giliran saya ya. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan darah dan tubuh? Darah itu melambangkan nyawa. Jadi kita juga, kalau kita juga melihat di Alkitab, darah Kristus dicurahkan untuk membasuh dosa-dosa kita. Jangan Anda menganggap bahwa itu tetesan-tetesan darah Kristus yang membasuh dosa kita. Salah. Darah itu melambangkan nyawa.
Dan nyawa itu melambangkan suatu pengorbanan. Jadi Kristus sebagai anak domba yang dikorbankan menggantikan saudara dan saya yang seharusnya menerima hukuman. Dan Kristus menjalani hukuman itu. Itu poinnya. Jadi sebetulnya nggak ada kaitan dengan tetesan darah secara fisik atau secara jasmani. Nggak ada. Sama sekali justru tidak ada. Darah itu lambang nyawa dan suatu lambang pengorbanan. Suatu lambang karya Kristus yang menggantikan Anda dan saya yang seharusnya menerima hukuman. Dan Kristus yang menjalani itu. Makanya penekanan saya tentang salib Kristus itu adalah bukan Kristus mati secara jasmaninya. Kalau saudara mengingat pembahasan saya tentang pengorbanan Kristus di Getsemani dan Golgota, maka yang menjadi pergumulan paling berat bagi Kristus adalah keterpisahan dengan Bapa. Karena itu maut. Dan Kristus sedang bayar hutang saudara dan saya, yaitu maut. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hutang maut harus dibayar dengan maut. Nah, pengorbanan Kristus itu disimbolkan dengan darah dan tubuh Kristus yang dikorbankan. Jadi menurut saya ini adalah penyelewengan tafsiran yang diselewengkan menjadi darah yang betul-betul darah. Lalu kita membayangkan darah Yesus itu bisa menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa-dosa. Jadi sepertinya darah Kristus itu seperti rinso yang membersihkan pakaian kita. Nah, yang membersihkan dosa kita ya darah Kristus itu. Nah, itu sama sekali tidak benar. Ya. Lalu akhirnya dikembangkan darah Kristus. Darah Yesus membungkus kamu. Ya, darah Kristus membungkus hamba Tuhan. Bagaimana darah membungkus itu? Itu tambah konyol lagi. Bagaimana darah bisa membungkus? Sehingga tambah lama tambah sesat itu pemikiran mengenai darah. Jadi sebetulnya simple. Tubuh dan darah itu kan seperti domba yang dikorbankan oleh ibadah-ibadah bangsa Israel. Mereka mengadakan korban penebus dosa. Ya itulah Kristus. Dan pengorbanan itu memang disimbolkan dengan darah yang dikucurkan dan daging yang dikorbankan, dibakar. Iya kan? Bahwa darah yang dikucurkan itu kan domba kan disembelih. Domba itu disembelih mengeluarkan darah. Itu simbol pengorbanan. Darah dan tubuh itu seluruhnya simbol pengorbanan. Jadi jangan Anda larinya kepada mistis yang darah itu seperti rinso yang mencuci dosa-dosa kita. Oke ya, saya harap saudara nangkep maksud saya. Jadi kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Jadi dengan demikian, maka waktu kita perjamuan kudus,
kita itu juga simple sekali mengertinya, bukan lalu darah ini betul-betul darah ini, saya minum darah, atau tubuh ini betul-betul daging Kristus, saya makan daging. Wah, itu jadi ngeri malahan. Anda kalau minum darah dan makan daging itu Anda itu semacam ya bayangkan saudara makan daging ya. Daging manusia, daging Kristus kita makan gitu. Ya, minum darah seperti Dracula yang minum darah, mengerikan sekali. Enggak demikian. Ya, itu adalah simbol pengorbanan Kristus. Makanya perjamuan kudus itu selalu, saya kalau memimpin perjamuan kudus, saya selalu mengingatkan jemaat bahwa perjamuan kudus ini adalah satu lambang pengorbanan Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, peringatan. Suatu peringatan, memperingati karya Kristus di kayu salib yang menjadi korban untuk saudara dan saya, menggantikan Anda dan saya. Dan tentunya yang tadi dikatakan, di-sharekan oleh Bu Willy bahwa itu adalah suatu bagian di mana kita mengambil bagian atau kita menerima anugerah daripada Tuhan melalui makan roti dan minum anggur itu. Kita adalah menerima bagian dalam karya Kristus. Itu juga simbol. Jangan kita pikir waktu kita minum itulah baru saya menerima anugerah Tuhan. Tidak. Sebelum minum pun saya sudah menerima anugerah Tuhan. Ya, saya harap ini tegas ya. Sebelum minum dan makan roti, kita sudah menerima anugerah Tuhan. Jadi jangan saudara pikir baru waktu makan dan minum itu baru anugerah Tuhan terjadi dalam hidupku. No, itu enggak benar. Kalau seperti itu ya makanya tadi saya bilang, kalau gitu perjamuan kudus kalau bisa sesering mungkin supaya aku bertambah-tambah terus anugerah Tuhan dalam hidupku. Makanya juga tadi ada orang merasa kekuatan imanku berkurang karena aku sudah lama tidak ikut perjamuan kudus. Wah, mistis sekali itu. Ya, mistis itu ada yang benar, ada yang salah ya. Memang perjamuan kudus itu juga mistis, tapi mistisnya bukan mistis gaib-gaib itu. Mistis dalam pengertian makna rohaninya yang kita pahami dengan benar. Bahwa perjamuan kudus itu adalah juga suatu pernyataan ikatan perjanjian Allah ya, yang menyelamatkan orang-orang pilihannya. Bahwa Kristus mati bagi orang-orang pilihannya. Itu kita imani, itu suatu perjanjian Allah bahwa Kristus berkorban bagi orang-orang pilihannya. Bukan bagi semua orang. Nah, itu kita pasti ada perbedaan ya dari orang-orang yang tidak mengakui limited atonement. Tapi kita percaya bahwa Kristus berkorban hanya bagi orang pilihan. Oke. Ya, saya harap jelas ini. Mungkin masih ada yang mau tanya atau nggak jelas, saya beri kesempatan. Kalau ada yang nggak jelas. Oke ya, sudah. Saya kira sudah jelas semua. Baik. Jadi sekali lagi di sini dikatakan dibasuh dengan darah dan roh Kristus, yaitu mendapat pengampunan dosa dari Allah. Ini semua simbol, bukan karena saya minum perjamuan kudus, makan dan
minum perjamuan kudus itu baru saya dapat pengampunan dosa. Enggak, saya sudah dapat pengampunan dosa. Saya sudah mendapat anugerah Tuhan. Saya sudah mendapat bagian dalam karya Kristus di kayu salib. Meskipun saya belum ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini memperingati tadi. Memperingati. Lalu menyatakan suatu kesaksian. Ya, suatu kesaksian bahwa pengorbanan Kristus itu nyata dalam hidupku. Suatu kesaksian. Jadi tidak ada kekuatan gaib apa-apa waktu saya, maksudnya saya makan roti dan minum darah itu, tapi tiba-tiba tubuh saya jadi kuat dan sehat. Ya, anti COVID-19. Wah. Ya, itu orang-orang yang terlalu mistis itu ya, akhirnya dengan perjamuan kudus kita tidak akan kena COVID-19 katanya. Nah, itu tambah konyol. Ya, oke. Jadi sekali lagi mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita. Nah, ini darah Kristus ditumpahkan. Ini bukan benar-benar darah dikeluarkan, tapi pengorbanan Kristus bagi kita. Ya. Nah, ini dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi intinya itu sebetulnya. Dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak berjalan. Nah, ini proses pengudusan selanjutnya. Jadi karya Kristus di kayu salib itu tidak berhenti hanya selesai di kayu salib, tetapi akan terus dilanjutkan ya oleh Roh Kristus. Nah, Roh Kristus itu sebetulnya Roh Kudus. Ya, oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam proses pengudusan atau sanctification dalam seluruh hidup kita. Jadi perjamuan kudus itu juga suatu suatu pernyataan bahwa Kristus sudah membasuh dosa-dosaku. Karya Kristus atau pengorbanan Kristus sudah membasuh dosa-dosaku. Dan aku berkomitmen untuk menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Dengan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Nah, itu proses pengudusan. Dalam jatuh bangunku, dalam kelemahan dan kekuranganku, aku berkomitmen hidupku boleh mempermuliakan namanya. Nah, itu. Ya, jadi perjamuan kudus juga selain tadi peringatan, selain juga suatu ikatan perjanjian dengan Allah, juga suatu komitmen ya untuk kita juga berjalan bersama dengan Tuhan ya, dan belajar untuk memuliakan namanya dalam seluruh kehidupan kita. Baik. Kalau ada yang tanya, silakan langsung ya. Mic-nya bisa dibuka dan. Ya, tanya, Pak. Oke, silakan Pak Aryo. Itu domba kurban sembelihan yang di PL itu mistis atau simbol, Pak? Itu simbol tentang pengorbanan Mesias. Jadi ya, itu, tapi ada banyak mistis sih katanya ya. Harus memilih dombanya itu setengah mati angeli. Oh iya, ya, itu simbol bahwa pengorbanan yang tidak bercacat. Iya, tapi jadi ruwet gitu Pak akhirnya. Ya, memang perjanjian lama itu banyak simbol-simbol yang harus ditaati ya, karena memang. Pertanyaan berikutnya, setelah Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya, di pihak Yahudi
masih tetap melakukan pengorbanan domba apa enggak, Pak? Saya kurang tahu dengan jelas kalau itu. Kita enggak pernah lihat ya, Pak ya, di TV atau di mana enggak pernah lihat apa yang Iya. dilakukan PL ini. Enggak pernah Iya, lihat. iya. Saya sendiri kurang jelas. Mungkin kalau itu harus orang yang betul-betul ahli dalam mempelajari ini keyahudian ya. Nah itu dosen saya ada itu dosen itu pendeta Cornelius Kuswanto, itu beliau yang sangat cinta dengan belajar sejarah Israel. Sampai pernah tinggal di Israel itu ya, berapa tahun di sana untuk mempelajari budaya-budaya di sana. Nah, itu saya belum tanya itu bagaimana pengorbanan yang dilakukan di Perjanjian Lama, apakah sampai sekarang masih dilakukan. Nah, itu ya. Setidak-tidaknya kita enggak pernah lo lihat potretnya atau filmnya atau apanya sepanjang umur hidup saya. Iya. Hal yang penting gitu, Pak, buat mereka. Iya, betul. Nanti kapan-kapan saya akan cari info tentang itu. Baik, ada yang mau angkat tangan juga? Pak Andi, ini kan Pak Andi mau tanya. ini kan di Yohanes 6 Pak Andi tentang ayat 53 yang banyak orang menerima secara literal yang bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Inilah yang sering dirancukan, Pak. Mereka anggap itu secara Tuhan bicara secara literal begitu. Iya. Ya, Padahal yang akhirnya kembali lagi kepada simbol tadi. Ya, makna yang pengorbanan yang Pak Andi bilang tadi harusnya kita melihat di dalam semuanya itu. Yes. Dan sudah itu banyak juga yang pakai itu bilang oleh bilur-bilurnya kamu diselamatkan. Supaya maksudnya orang yang sakit itu salah oleh bilur-bilurnya Tuhan kamu diselamatkan. Yes. Banyak sekali saya dengar itu selalu di baik grup. Sering itu sudah di rumah sakit paling banyak itu. Iya, Pak. Itu salah itu. Oke, terima kasih Bu Willy. Silakan Pak McLeay. Ya, silakan. Ya, Pak Andi, ini kan menarik ini Bapak punya statement bahwa kita jangan fokus di darahnya, tapi pengorbanannya, betul ya Pak? Kalau saya salah, pengorbanan. Nah, ini kan yang memang konteksnya kan kita anggap sebagai satu kesatuan ya Pak. Kalau kita lihat di Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan satu-satunya cara Yesus bisa menggantikan kita, menebus dosa kita, dia harus menjadi tubuh manusia. Benar kan ya Pak ya? Harus menjadi manusia. Ya, harus menjadi daging dan darah. Itu salah satu syarat mutlak. Makanya kenapa sebabnya Tuhan Yesus harus berinkarnasi. Dan cuma manusia yang mendapat kesempatan ditebus, malaikat tidak. Nah, kalau begitu Pak, apakah konteksnya kita anggap ini sebagai satu kesatuan, bahwa pengorbanannya kita tekankan Pak, tapi memang pengorbanan itu harus mencurahkan darah, sehingga proses penebusan dosa itu terlaksana. Jadi sebenarnya saya hanya mau konfirmasi dari Bapak, sebenarnya kita mau lihat dari sisi dari proses pengorbanannya, atau darah itulah juga menjadi salah satu bagian dari proses sehingga pengampunan dosa bisa dilakukan. Oke. Saya kembali ke pernyataan saya tadi bahwa darah itu simbol nyawa, Pak. Betul. Selalu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, darah itu simbol dari nyawa. Digambarkan sebagai simbol nyawa. Nah, nyawa Kristus diserahkan. Itu simbol pengorbanan. Jadi sebetulnya intinya pada pengorbanan, bukan kepada cucuran darahnya. Kalau kepada cucuran darahnya kan tadi saya bilang, wah berarti tetesan darah Kristus itu mahal sekali. Betul. Ya, mestinya waktu itu disimpan aja kan darah Kristus. Tetesan-tetesan darah yang mahal itu seharusnya disimpan gitu loh, supaya
supaya bisa kita gunakan sampai hari ini gitu. Tapi kan itu Apakah kalau begitu kita menganggap sebenarnya Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita, begitu ya? iya, Benar. Yes. Bahwa dia gantikan kita, seperti Bapak bilang, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, berarti nyawa Tuhan Yesus dia gantikan. Itu yang sebenarnya fokusnya ya. Saya justru mau lebih dalam dari nyawa. Jadi sebetulnya yang dimaksud nyawa itu adalah Kristus menggantikan kita yang seharusnya mengalami maut. Iya, artinya dia harus mati kan, Pak? Tuhan Yesus harus... matinya di sini bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Wah, ini mungkin Pak McLeay belum dengar penjelasan saya tentang mati rohani ini. Ini hal yang baru nih, Pak. Iya, betul. Nah, saya anjurkan Pak McLeay dengar penjelasan saya di YouTube dengan judul Getsemani. Ya, ada 6 seri di situ membahas tentang Getsemani. Nah, itu saya tekankan bahwa yang dimaksud kematian Kristus di situ bukan kematian jasmani justru, tapi kematian rohani. Keterpisahan Yesus dengan Tuhan Allah dan Bapaknya. Benar. Itu kan yang paling menyedihkan. Betul. Jadi sebenarnya memang kan, ya ini memang mesti pengertiannya hati-hati kita mengenai ini ya Pak ya. Karena ketika dibilang kan, selalu kita bilang Kristus mati bagi kita untuk mengganti dosa-dosa kita. Itu sebenarnya. Ya memang secara fisik kelihatan karena dia Tuhan Yesus manusia, dia harus mati ya, harus keluar darah juga kan begitu. Jadi tusuk di sana. Jadi sebenarnya kematiannya itulah yang menebus dosa-dosa kita, Pak, sebenarnya. Kematian rohani. Kematian rohani. Yes. Karena apa? Saya kasih poin tips buat Pak McLeay yang saya sudah jelaskan di situ, bahwa waktu Kristus mati jasmani, justru itu menunjukkan bahwa Kristus sebelum mati jasmani sudah menggenapi membayar hutang-hutang kita. Sebelum Kristus mati jasmani, Kristus sudah melunasi membayar hutang-hutang dosa kita. Kenapa? Karena belum mati jasmani, Kristus sudah bilang, sudah genap. Itu belum mati jasmani loh. Sudah selesai. Sudah selesai. Berarti kalau mati jasmani itu dalam rangka membayar hutang dosa kita, mestinya Tuhan Yesus tidak boleh bilang sudah selesai. Mestinya belum selesai karena ini menarik Pak. Kalau begitu bagaimana konteksnya dengan Ibrani 9 ayat 22 nih? Atau kan darah Kristus yang sangat selalu menyatakan seperti begitu ya? Kembali simbol lagi darah itu bukan darah-darah dalam arti tetesan-tetesan darah dan bukan dalam arti mati jasmani. Tapi kalau kita berdoa mengingat penderitaan Kristus yang telah menumpahkan darah di atas kayu salib membayar dosa, itu tidak ada masalah ya? Tidak jadi masalah, asal kita nangkepnya itu Kristus sedang membayar maut, yaitu keterpisahan dengan Allah itu. Wah, ini cuma reform aja yang bicara begini, Pak. Yang lebih sering orang bilang dia minum cawang anggur yang Bapak itu yang harus murka Allah itu, dia harus hadapin itu. Jadi nih Pak, saya confirm memang kematian rohaninya yang membayar dosa kita ya. Yes. Tapi kalau secara integrated, keseluruhan hidup Kristus itu adalah dalam rangka menebus kita semua ya. Keseluruhan hidup Kristus. Lalu keseluruhan hidup Kristus terfokus kepada pengorbanannya di kayu salib. Nah, pengorbanannya di kayu salib terfokus kepada perpisahannya dengan Allah. Jadi ada fokus-fokusnya. Cuma semua ini memang dalam rangka Kristus menebus dosa kita. Artinya pengorbanan Kristus lah yang membayar dosa. Tapi kalau kita bisa di titik mana sebenarnya sudah selesai pada waktu kematian itu ya. Bukan darahnya ya sebenarnya. Yes.
Maksud Bapak begitu Pak ya? Yes. Artinya Kristus mati, berkorban di atas kayu salib, saat itulah dosa-dosa kita diselesaikan sama Kristus. Tapi pada saat kematian rohani, sudah Yes. selesai. Yes. Baru habis itu dia menghembuskan nafas. Iya. Mengembuskan nafas itu bukan berarti Tuhan Yesus itu membayar hutang dosa kita, tapi mengembuskan nafas terakhir Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawa. Berarti itu jalan Kristus kembali kepada Bapa, bukan dalam rangka menebus dosa lagi. Ya. Iya. Baik. Sudah beres kok. Oke. Sudah sampai ada Pak Heru yang masih angkat tangan, belum saya kasih ini kesempatan. Silakan Pak Heru. Kloter terakhir Pak. Baik, terima kasih Bandi. Iya. Saya sudah tulis di chat juga Pak. Ini mengenai masalah kesakralan dari perjamuan kudus ini, kalau Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 10 ayat 29 sampai 31 ini mengatakan bahwa kalau kita ikut perjamuan kudus, kalau tanpa mengakui tubuh Tuhan akan mendapatkan hukuman. Jadi memang ini bagaimana perjamuan kudus itu, walaupun itu merupakan suatu simbol untuk peringatan, tetapi bukan berarti tidak ada nilai spiritualnya, begitu Pak ya? Maksudnya. Oh iya, sangat setuju. Makanya juga di Reform itu sangat ditekankan bahwa perjamuan kudus itu juga disertai kehadiran Allah secara nyata di dalam proses perjamuan kudus. Cuma saya juga mengartikan juga bahwa kehadiran Allah secara nyata itu bukan hanya di perjamuan kudus, tapi juga dalam seluruh ibadah itu pun kehadiran Allah secara nyata juga harus kita amini kan, bahwa bukan hanya perjamuan kudus kita harus jangan main-main, tapi kalau enggak perjamuan kudus kita boleh main-main, ya enggak begitu juga kan. Ya, paham ya Pak ya. Jadi Ya, sebetulnya memang itu kehadiran Allah memang harus kita hayati benar-benar di dalam, bukan hanya perjamuan kudus, tapi dalam seluruh ibadah, bahkan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, karena Paulus ini mengatakan kalau kita makan minum tanpa menguji diri, ini Iya, betul. hukuman. Kamu bisa sakit, bisa meninggal malah. Kan cukup ngeri ini. Tapi jangan dibuat mistis ya. Saya juga tidak setuju kalau hanya perjamuan kudus itu yang sepertinya begitu mistis sekali, lalu kalau ibadah dianggap biasa-biasa aja. Ya Pak, ya, semuanya. Baik. Bu Tripi terakhir. Ya Pak, saya hanya ingin bertanya, kalau seandainya beberapa bulan karena keadaan kita tidak bisa mengikuti perjamuan kudus, itu tidak apa-apa ya Pak? Ya, saya kalau jawab tidak ada apa-apa, nanti dikira mengabaikan perjamuan kudus. Ya, begini ya. Saya tidak mengatakan tidak ada apa-apa, tapi saya juga tidak mengatakan ada apa-apa. Artinya kalau memang betul-betul kita bertanggung jawab di dalam di dalam alasan untuk tidak mengikuti perjamuan kudus, dan itu betul-betul memang tidak bisa dilakukan karena halangan yang tidak bisa dihindari, ya saya percaya bahwa
itu tidak akan kemudian membawa kutuk, lalu membuat kita akhirnya hidup sengsara, lalu bakal kecelakaan dan sebagainya. Wah, itu ya juga mistis yang keterlaluan. Ya, istilahnya. Kalau di Katolik sepertinya memang seram, Pak, mistis ini. Oh Ya. iya, betul. Masuk aja gereja sudah kayak gua. Serem. Mistis. Iya, betul. Kalau Oke. zaman medieval ada tengkorak lagi. Terima Andi. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak Andi, Oke, Pak Sugianto. Pak, sebetulnya kalau gereja-gereja yang pantes itu berapa mengadakan perjamuan kudusnya tuh berapa bulan sekali, Pak? Oke. Tidak ada patokan resmi harus berapa lama sekali. Tapi saya dalam hal ini masih bisa bertoleran. Mau sebulan sekali juga oke. 3 bulan sekali juga oke. Biasanya memang gereja Protestan Reform umumnya 3 bulan sekali. Tapi sekarang kalau di gereja Reform Injili Indonesia juga ada yang sebulan sekali. Sebulan sekali sekarang, Pak. Iya, sebulan sekali juga ada. Bahkan ada yang mau mencoba seminggu sekali, bagi saya juga no problem, asal tadi ya, asal jangan mengadakan perjamuan kudus itu dengan motivasi yaitu tadi kepingin dapat kekuatan mistis melalui perjamuan kudus, itu sudah nggak benar ya. Jadi ya bagi saya oke-oke aja lah, mau berapa lama, asal yang penting di sini bukan banyaknya ya, atau frekuensinya mau berapa kali. Tapi yang penting itu penghayatannya yang benar tentang perjamuan kudus. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah lanjut. Terima kasih, Pak. Lewat 10 menit ya. Terima kasih sama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Ya, saya boleh minta Ibu Ginali untuk menutup dalam doa buat kita semua. Baik, Pak. Mari kita sama-sama berdoa. Ya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar dan maha pengasih. Allah yang berdaulat mutlak atas diri kita manusia. Tuhan, betapa bersyukurnya anugerah keselamatan yang sudah dicurahkan kepada anak-anak-Mu ini. Ya. Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam salib Kristus. Sekali lagi Tuhan, kiranya Engkau menanamkan di hati setiap anak-anak-Mu untuk mengerti dengan benar apa arti perjamuan kudus. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dengan makanan rohani yang sangat istimewa ini. Kiranya Engkau mencelikkan mata rohani hati kami untuk mengerti dengan benar, sehingga kami ada damai sejahtera sukacita mengikut Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhan memberikan hati yang setia dan taat sampai kami semua dipanggil pulang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa anak-Mu ini yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Tuhanlah Raja dan Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ginali.